mandiri dalam segala apapun, baik di rumahnya maupun di sekolah, baik dalam mengerjakan tugas maupun dalam kesehariannya di rumah. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Sebagaimana dalam kurikulum 2013 ada namanya 4K atau 4C, yaitu berpikir secara kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Nah, untuk kurikulum Merdeka masih menggunakan bernalar kritis, tapi dia lebih fokus pada bernalar kritis. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu namanya 4K atau 4C dalam bahasa Inggris. Terakhir adalah kreatif. Dalam kurikulum Merdeka kita akan menghasilkan sebuah karya secara bersama-sama, yaitu yang namanya proyek. Proyek itulah yang namanya kreatif. Kita sebagai guru akan membimbing siswa kita agar siswa kita mampu berkreatif dalam menghasilkan sebuah karya. Contohnya yang akan kita terapkan nantinya sesuai dengan KOSP kita, yaitu daur ulang barang bekas. Nanti kita akan menghasilkan sebuah karya atau kita akan menghasilkan quote atau gambar-gambar lain. Itu salah satu kreatif yang akan kita hasilkan pada siswa kita nantinya. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini bertujuan untuk menyadarkan siswa kita tanpa dia diberi ancaman atau hukuman. Ternyata selama ini ketika kita anak kita tidak menjalankan tugas, kita suruh dia minum bunga. Rupanya itu hal yang salah. Selama ini itu hal yang salah. Akan tetapi karena saya telah belajar modul ini, saya mencoba untuk merubahnya. Kemudian ketika siswa kita terlambat, kita suruh berlari juga salah. Itu bukan hal yang tepat rupanya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah 3 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, yang 5 ini rupanya ternyata harus kita terapkan juga dalam pembelajaran. Yang lebih kita terapkan adalah kebebasan, yang mana kita harus memberikan kebebasan kepada siswa agar siswa lebih kreatif. Namun kita harus membatasi bebasnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dari diri sendiri. Yang pertama itu contohnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika datang ke sekolah seorang murid, dia datang tepat waktu tanpa terlambat. Tujuannya adalah menghindari hukuman. Itu ada kategori anak-anak seperti itu. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Contohnya ketika mengerjakan tugas di kelas, anak selesai cepat, lalu kita akan memberikan reward. Artinya anak ini mengerjakan tugas secara cepat demi mendapatkan imbalan dari guru. Kemudian menjadi seorang peserta didik yang menghargai dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, yang nomor 3 ini adalah yang bagus kita terapkan di kelas. Maksudnya apa? Dalam pembelajaran kita mencoba menghidupkan karakter anak itu yang mengerjakan tugas bukan hanya untuk mendapatkan nilai, bukan hanya untuk mendapatkan reward dari kita kalau dia cepat selesai, akan tetapi dia lebih menumbuhkan jiwa tanggung jawabnya terhadap tugasnya. Itu yang kita timbulkan kepada anak pada saat sekarang ini. Karena biasanya kan anak dengan tugas untuk mendapatkan nilai 100. Ternyata juga salah seperti itu. Kita harus menumbuhkan dulu rasa tanggung jawabnya terhadap tugasnya, kapan dikumpulnya. Kalau seandainya dia mengumpulkan telat pada waktu ditentukan, berarti kita harus melakukan pemanggilan terhadap siswa itu dan apakah alasannya kenapa sampai terlambat. Yang keempat adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman,
yang yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, saya tadi sering melaksanakannya sebagai penghukum. Contohnya ketika anak tidak mengerjakan tugas, saya dulu sering menyuruh anak itu, misalnya ketika saya menyuruh dia menuliskan deskripsi satu paragraf, dia lupa, saya suruh lagi bikin 2 paragraf, saya tambah. Ternyata itulah hal yang salah saya lakukan selama ini. Seharusnya saya melakukan tindakan sebagai manajer. Dalam kegiatan ini kita harus memanggil juga anak, kenapa dia tidak melakukan lagi, tidak menjalankan tugas, apa alasannya, apakah dia tidak paham atau bagaimana. Kalau seandainya misalnya saya lupa, Bu, kita akan membuat dia bersalah pada diri sendiri. Jadi kita dari kelima posisi kontrol guru itu kita harus seperti manajer. Kita harus mengontrol kenapa dia tak disiplin tugas, apa sebabnya. Selama ini saya juga salah melaksanakannya. Saya selalu mencap dia tidak mengerjakan PR, saya tambahkan lagi, rupanya itu lebih salah lagi. Dalam posisi manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya bertanggung jawab terhadap perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya. Contohnya kita di sini misalnya siswa terlambat, lalu kita panggil kenapa terlambat, katanya dia kesiangan. Kemudian kita tanya lagi, apa peraturan sekolah yang telah kamu langgar? Saya terlambat, Bu. Apa kira-kira tindakan kamu ke depannya? Saya akan menyetel alarm, Bu, seperti itu. Jadi kita ketika anak bersalah, kita harus mencari solusi masalah, akar masalah dan solusinya. Ternyata selama ini kan kita tidak datang di terlambat, kesuruh lari, kira bunga. Ternyata itu hal yang salah dengan selama ini. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah kita buat secara bersama-sama. Nah, kalau untuk keyakinan kelas ini diterapkan dengan tujuan agar harapan pada hari itu tercapai. Yang telah saya terapkan waktu ketika MPLS, saya minta anak untuk menuliskan harapannya ke depan apa. Kemudian saya meminta apa keyakinan kelasnya. Maksudnya di sini saya meminta kesepakatan kelas. Contohnya ada kita akan sama-sama mengerjakan tugas pada waktu, kemudian menghargai sama teman, menghargai teman ketika bicara. Itu salah satu contoh dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kalau kawan-kawan semua mendengarkan istilah kesepakatan kelas dan peraturan kelas, perbedaannya adalah peraturan kelas itu telah disepakati oleh semua rekan guru dan disetujui oleh kepala sekolah serta pemangku kepentingan warga sekolah, maksudnya komite sekolah dan wali murid. Sedangkan kesepakatan kelas adalah persetujuan antara guru dengan siswa sesuai dengan mapelnya. Dulu yang namanya, walaupun tidak salah bilang kemarin itu kontrak belajar, yang mana di awal semester kita harus melakukan kontrak belajar dengan siswa dengan tujuan agar pembelajaran kita lebih menyenangkan dan semua tujuan kita tercapai. Makanya dulu namanya kontrak belajar, sekarang namanya kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah segitiga yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini contohnya kita tadi anak terlambat, tanya dulu kenapa dia terlambat, apa sebabnya, itu masuk dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan lagi, saya bangun terlambat, Bu, saya bangun kesiangan, Bu, apakah tindakan kamu salah, Nak? Iya, Bu, berarti dia telah mengakui kalau dia salah. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu yakin nanti tidak akan terlambat lagi? Yakin, Bu? Kira-kira apa peraturan yang kamu melanggar di sekolah ini? Datang terlambat. Nah, apa yang akan kamu lakukan lagi agar tidak terlambat? Saya akan besoknya menyetel alarm. Nah, di sini kita menumbuhkan keyakinan kepada anak tadi agar dia melakukan tindakan yang meyakinkan dirinya besok bahwasanya besok tidak akan terlambat lagi. Itu yang namanya segitiga restitusi.
dalam menyelesaikan masalah di sekolah